Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN, yang mana rancangan saya ini berjudul pembuatan e-book pedoman penulisan skripsi pada program studi pendidikan IPS Universitas Negeri Manado. Jadi perkenalkan, nama saya Ida Bagus Wijena, peserta Latsar angkatan 122, kelompok 1. Jadi dimulai dari latar belakang. Jadi pada dasarnya ada landasan hukum yang mewajibkan CPNS melaksanakan latihan dasar atau Latsar, sehingga diharuskan berkontribusi positif untuk memberikan perubahan bermakna dalam unit kerjanya melalui aktualisasi. Jadi setelah diidentifikasi isu, itu ada isu berupa skripsi. Ini menjadi salah satu syarat kelulusan program sarjana, tetapi skripsi mahasiswa itu masih banyak yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman. Salah satu contoh adalah sistematika penulisannya tidak dibedakan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif, itu masih banyak yang salah. Kemudian penulisan sitasi, pengutipannya, jadi mana kutipan langsung, tidak langsung, itu masih belum jelas. Kemudian pembuatan dan peletakan tabel, itu tabel dan gambar, itu estetikanya belum sesuai dengan pedoman. Oleh sebab itu, salah satu caranya yaitu dengan salah satu penyebabnya adalah buku pedoman itu hanya tersedia dalam versi cetak. Jadi diperlukan e-book pedoman penulisan skripsi. Nah, sebelum itu saya paparkan juga visi dan misi Universitas Negeri Manado, yang mana visinya adalah Unima unggul, inovatif, berdasarkan Mapalus, yang dijabarkan melalui 5 misi, yaitu kurang lebih berkaitan dengan Tridharma perguruan tinggi dan memajukan universitas, yaitu University Good Governance, dan pilar-pilar karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini identifikasi isu. Jadi ada 6 isu yang dapat saya identifikasi sebelumnya. Ini teknik tapisan awal yaitu APKL, dan selanjutnya itu menggunakan teknik penapisan tahap 2 yaitu melakukan analisis USG dari 3 isu utama, yang pada akhirnya setelah menggunakan analisis USG didapatkanlah atau didapatkan hasil, yaitu isu yang ingin diselesaikan adalah mengenai hasil karya ilmiah berupa skripsi mahasiswa itu belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman penulisan skripsi. Jadi solusi yang ditawarkan slide-nya adalah nggak jalan, Pak. Slide-nya kok nggak jalan, atau di laptop saya saja? Di tidak jalan, ya. Jalan slide-nya. Tidak jalan juga. Tidak. Ya, biasanya keluar dulu, masukkan lagi. Stop lagi. Ya, sudah jalan. Coba stop dulu baru masuk. Oh ya, sudah. Diklik-klik atau diklik-klik saja. Oh, ini cukup ya, Pak ya? Nah, udah. Lihat ini jalan dia. Kalau saya slideshow berarti nggak jalan. Iya, slideshow udah jalan. Oke, jadi hasil karya ilmiah berupa skripsi mahasiswa itu belum sesuai dengan pedoman skripsi, sehingga solusi yang ditawarkan adalah yang begini saja, Pak. membuat e-book pedoman penulisan skripsi. Dan ini adalah identifikasi penyebab masalahnya, yaitu dari segi metode, pedoman penulisan skripsi hanya tersedia versi cetak, sehingga perlu pembaharuan dari segi fisik maupun isinya. Dari materialnya itu belum ada e-book atau buku elektronik pedoman penulisan skripsi, dan dari segi sumber daya manusia itu mahasiswanya kurang mau berusaha, jadi dia kurang mau belajar dan kurang mau berusaha agar skripsinya sesuai dengan pedoman tulisan skripsi. Dan dari segi lingkungan, biaya hidup terutama biaya fotokopi di lingkungan kampus ya ini tergolong cukup mahal, dan kondisi ekonomi mahasiswa itu tidak semuanya baik, sehingga ditawarkan solusi atau gagasan pemecahan masalah sesuai dengan akar permasalahan tersebut, yaitu yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor dalam rangka pembuatan e-book pedoman tulisan skripsi untuk mempengaruhi fisik dan isinya, kemudian menyusun e-book pedoman tulisan skripsinya, kemudian finalisasi dan pengesahan e-book tulisan skripsi,
pembuatan selebaran player untuk mempermudah dan QR kode untuk mempermudah mahasiswa mengunduh pedoman tersebut dan melakukan studi literatur dalam rangka meningkatkan kembali mahasiswa atau kompetensi mahasiswa atau motivasi mahasiswa dalam rangka menyelesaikan skripsinya. Dan ini adalah rencana kegiatan aktualisasi. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor mengenai pembuatan ibu pedoman skripsi, kemudian menyiapkan, ini terdiri dari 3 tahap, yaitu menyiapkan bahan konsultasi, melakukan konsultasi, dan berdiskusi dengan mentor. Yang kemudian kaitannya dengan Smart ASN, manajemen ASN, serta core value ASN, yaitu berakhlak. Ini sudah saya tuliskan seperti yang ada di PowerPoint. Misalnya seperti ada akuntabel, loyal, kemudian manajemennya melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, smart ASN-nya berkaitan dengan integritas dan hospitality. Ini rancangan kegiatan yang pertama. Kemudian yang kedua, ini melakukan studi literatur mengenai teknik penulisan e-book, pedoman penulisan skripsi, dan karya ilmiah. Jadi kita mencari literatur dulu mengenai teknik penulisan karya ilmiah skripsi, kemudian menelaahnya, dan mengidentifikasi hal-hal yang memang penting dipakai nanti dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan pedoman penulisan skripsi yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, yaitu menyusun e-booknya. Di tahap penyusunan, yaitu menyusun pedoman penulisan skripsinya, kemudian melaporkan hasilnya ke mentor dan salah satu dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, kemudian memperbaikinya sesuai dengan masukan mentor dan dosen pengampu metodologi mata kuliah metodologi penelitian. Dan yang keempat adalah finalisasi pengesahan e-book, jadi pelaporan kembali setelah direvisi, kemudian pengecekan akhir e-book, dan melakukan pelaporan dan pengesahan e-book tersebut. Dan di tahap terakhir, adanya pembuatan selebaran atau player yang berisikan pranala atau link dan QR kodenya untuk memudahkan mahasiswa mengunduh e-book pedoman penulisan skripsi. Jadi tahapannya berikutnya yaitu membuat selebaran, pelaporan kepada ketua program studi, sosialisasi, dan evaluasi. Kemudian jadwalnya, ini jadwal tentatif kegiatan selama 1 bulan. Dan itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas pemaparan yang dibawakan oleh Pak Ida bagus. Silakan Pak Mujibur untuk mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat sejahtera buat kita semua. Hari ini saya akan melakukan sebuah pemaparan tentang rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN. Tema yang saya ambil adalah pembuatan buku ajar berbasis e-book pada bentuk kuliah hukum kontrak di Prodi Ilmu Hukum. Latar belakangnya adalah adanya landasan hukum yang mewajibkan CPNS melaksanakan latihan dasar, serta kontribusi positif CPNS untuk memberikan perubahan bermakna dalam unit kerjanya. Sebagaimana Undang-Undang ASN mengatakan bahwasanya CPNS itu adalah pelayan serta pemersatu bangsa dan orang yang ditugaskan untuk melaksanakan kebijakan publik. Adapun gambaran daripada visi misi Universitas Negeri Manado adalah visi Unima unggul dan inovatif berdasarkan Mapalus. Misi mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan
mewujudkan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan inovasi bagi pengembangan iptek dan pemecahan masalah pembangunan, mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan difusi hasil teknologi, mewujudkan tata kelola yang baik, diversity governance berbasis teknologi informasi dan komunikasi, memperkuat pilar-pilar karakter dalam meningkatkan integritas berdasarkan Pancasila. Baik, saya lanjutkan, Pak. Tugas dan fungsi jabatan peserta, dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi sertifikat pendidik, siap jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dari dalam perguruan tinggi, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan juga kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, bertindak objektif dan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik serta nilai-nilai agama dan etika, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan. Tujuan aktualisasi telah dipaparkan pada bab 2. Tujuan dari aktualisasi ini adalah salah satu pemecahan isu dengan beragam latar belakang yang telah dilakukan penelitian awal. Manfaat aktualisasi bagi penulis, ada yang bagi instansi, manfaat aktualisasi bagi mahasiswa telah dituliskan juga pada kedua. Identifikasi ini menggunakan tapisan APKL, ada 3, masih kurangnya sumber bacaan yang menjadi buku ajar berbasis e-book pada setiap mata kuliah. Kedua, kurangnya pemahaman mengenai metode penulisan karya tulis ilmiah bagi mahasiswa ilmu hukum Universitas Negeri Manado. 3, belum optimalnya pengelolaan perpustakaan di Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado. Setelah melalui tulisan ini, kami mengambil 2, yakni masih kurangnya sumber bacaan yang menjadi buku ajar berbasis e-book pada setiap mata kuliah, serta kurangnya pemahaman mengenai metode penulisan karya tulis ilmiah bagi mahasiswa ilmu hukum Universitas Negeri Manado. Pada akhirnya kami mengambil highlight tentang masih kurangnya sumber bacaan. Ini fishbone yang kami gambarkan. Tentang materialnya adalah minimnya persediaan buku ajar berbasis e-book yang disusun oleh dosen, manpower-nya, kurangnya motivasi dosen dalam menyusun buku ajar berbasis e-book yang lebih mudah diakses oleh mahasiswa, metode pembelajaran masih cenderung monoton dan sama, sehingga perlu adanya pemanfaatan media dalam pembelajaran. Salah satunya adalah buku ajar berbasis e-book. Apalagi semenjak pandemi, kita banyak belajar tentang belajar daring. 3, masih kurangnya sosialisasi penggunaan buku ajar berbasis e-book di kalangan mahasiswa Prodi Ilmu Hukum yang menyebabkan belum optimalnya proses belajar mengajar yang menggunakan dan memanfaatkan media digital atau literasi digital di Prodi Ilmu Hukum Unima. Alternatif pemecahan masalah, yakni dosen sebagai Smart ASN harus mampu mengubah metode belajar yang monoton dipakai dengan metode yang lebih menarik. Melakukan konsultasi dengan mentor mengenai pembuatan buku ajar berbasis e-book. Menyusun buku ajar berbasis e-book, melakukan finalisasi dan pengesahan buku ajar berbasis e-book pada mata kuliah hukum kontrak. Membuat selebaran flyer yang berisian QR kode untuk memudahkan mahasiswa mengunduh ajar berbasis e-book pada mata kuliah hukum kontrak. Membagikan link akses kepada mahasiswa agar buku ajar berbasis e-book tersebut dapat diunduh. Rencana kegiatan aktualisasi ini ada 6. Yang pertama adalah melakukan observasi awal dengan melakukan perbandingan buku referensi buku ajar sesuai dengan RPS mata kuliah hukum kontrak yang ada di Prodi Ilmu Hukum. Yang kedua adalah melakukan konsultasi dengan mentor mengenai cara pembuatan buku ajar berbasis e-book. Penguatan nilainya ada orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif. Yang ketiga, melakukan perbandingan studi literatur mengenai penyusunan dan pembuatan buku berbasis ajar berbasis e-book pada mata kuliah hukum kontrak. Penguatan nilainya ada pada orientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Yang keempat, penyusunan dan pembuatan buku e-book. Penguatan nilainya adalah pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif. Yang keenam, finalisasi dan pengesahan buku berbasis ajar e-book untuk mata kuliah hukum kontrak. Penguatan nilai adalah pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif. Yang keenam, pembuatan selebaran yang berisikan link untuk mengunduh buku ajar berbasis e-book pada mata kuliah hukum prodi atau hukum kontrak Prodi Ilmu Hukum Unima. Ini jadwal tentatif aktualisasi yang saya buat, dan terima kasih.
atas waktu yang telah diberikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak atas presentasi yang dibawakan oleh Pak Mujibur. Berikut kami persilakan Ibu Ise dalam Bu Dr. Ise untuk memberikan penguatan dan dukungan terhadap Pak Ida dan Pak Mujibur. Kami persilakan Bu Dr. Ise selaku mentor. Mohon maaf, jaringan di tempat saya tidak stabil sehingga memang Iya, sama di tempat saya juga. bangga dengan kayaknya Ibu Ningsi terpental lagi, Pak. mohon maaf ya, pada bisa menghasilkan satu proposal usulan rancangan aktualisasi yang akan dikerjakan selama kurang lebih 1 bulan. Baik Pak Ida Bagus, Weda Wikina, Master Pendidikan, tapi juga Pak Mujibur. Kedua-duanya adalah yang akan saya mentori, sehingga nanti ke depan saya sebagai tugas mentor akan membimbing kedua CPNS ini dalam menghasilkan satu rancangan aktualisasi sebagaimana jangka waktu yang diberikan. Mereka berdua dari segi kemampuan saya nilai memiliki kemampuan, kapasitas, capability sesuai dengan kompetensi keilmuan mereka untuk bisa apa yang mereka rancangkan ini untuk mereka dapat selesaikan tepat waktunya. Saya kira itu dari saya kembalikan kepada host. Ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Dr. Ise selaku mentor yang telah memberikan dukungan dan penguatan terhadap peserta berdua. Makasih banyak Bu Ise atas pendampingannya selama 1 bulan atau 30 hari kerja di tempat kerja untuk melaksanakan aktualisasi. Berikut kami persilakan yang saya hormati Bapak Pemuji, Bapak Muhammad Fadli, SHMSI untuk memberikan saran, masukan, dan beberapa pertanyaan untuk penyempurnaan rancangan aktualisasinya. Kami persilakan. Ya, terima kasih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Yang kami hormati pada hari ini Pak Dr. Yamin, yang kami hormati mentor kita Ibu Dr. Ise, yang kami banggakan peserta laksar Kemendikbud Bapak Ida Bagus dan Bapak Mujibur Rahman. Host kita hari ini Bapak Melki. Oke, kita mulai saja seminar rancangan kita. Kita mulai dengan Pak Ida Bagus. Saya mulai dengan latar belakang dulu. Beberapa hal mungkin kita butuh diskusi. Pak Ida Bagus di situ masih menulis tentang Perla nomor 12 tahun 2018. Sementara sebenarnya di atas sudah ada Perla nomor 10 2021. Artinya kalau sudah ada Perlan 2021, saya pikir kita tidak usah lagi memasukkan Perlan 2018 yang sama tentang laksa. Baik, Pak. Ya. Yang selanjutnya Pak Ida Bagus bisa menerangkan kepada kami tentang keterkaitan antara judul dengan agenda 3. Silakan Pak Ida Bagus. Oke. Keterkaitan judul gimana tadi Pak? Terkaitan antara judul dengan agenda 3. Dengan Manajemen dan Smart. SMART. Ya. Nah, jadi
dengan keterkaitannya dengan Smart ASN, nah ini kan saya mengembangkan sebuah e-book, jadi buku elektronik pedoman penulisan skripsi. Jadi kaitannya dengan Smart ASN itu yang utamanya adalah mengenai penguasaan teknologi dan informasi. Jadi mahasiswa itu kan masih sifatnya menggunakan hanya berpedoman pada pedoman yang sifatnya cetak. Jadi untuk mempermudah dan menghemat biaya mahasiswa, jadi penguasaan teknologi informasi di sini sangat diperlukan, sehingga diperlukan pembuatan e-book dan mahasiswa bisa mengaksesnya dimanapun. Selain penguasaan teknologi informasi, di sini juga nanti ada hospitality atau keramahan. Ini yang berkaitan juga dengan berorientasi pelayanan nanti terhadap mahasiswa. Saya Ya. kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ida. Lanjut saya mungkin ke tahapan. Di tahapan awal, tahapan pertama situ ada tentang konsultasi mentor. Di tahapan 3 berdiskusi dengan mentor. Saya berpikir begini, ketika kita melakukan definisinya, ketika kita melakukan konsultasi dengan mentor, di dalamnya tentunya sudah diskusi-diskusi. Jadi untuk tahapan ini kita keluarkan saja karena memang konsultasi mentor itu lebih luas, kita mendefinisikan bahwa dalam konsultasi nanti kita tidak nanti kan evidence nanti kalau berdiskusi nanti apa hasil diskusi. Nah sementara konsultasi mentor kan sudah beberapa hal bisa dari konsultasi itu, tentunya terbangun diskusi di dalamnya. Jadi kita bersepakat maka untuk yang berdiskusinya kita keluarkan saja. Silakan Pak, gimana? Silakan Pak Ida. Jadi gimana Pak? Ya, kita untuk yang berdiskusinya kita keluarkan saja. Dia tahapannya, ya, boleh? Boleh, boleh. Oke. Nah, selanjutnya di konsultasi untuk mentor itu nilai kompeten untuk nilai berakhlak. Ya. Ada Pak Ida? Nilai kompeten Pak. Iya. Itu di bagian berdiskusi dengan mentor, Ya. itu melaksanakan tugas terbaik itu termasuk kompeten Pak. Iya. Jadi kita nilai berakhlaknya. Ya, maksudnya. Selanjutnya saya mungkin ke lebih pengamatan tahapan-tahapan saja. Ya kita ini untuk menyiapkan aplikasi e-booknya itu disiapkan atau sudah ada tinggal kita buat atau kita ya e-book pedoman penulisan skripsi itu pada dasarnya semua kampus pasti memiliki Pak. Tapi yang e-booknya ini yang belum tentu ada gitu Pak. Oh iya dah. Ya. Jadi untuk aplikasi sudah oke ya, ready. Kita tinggal tinggal e-booknya saja kita siapkan. Ya, dan ada penyempurnaan sedikit Pak dari segi fisik dan isinya. Ya. Oke. Nah, untuk saya ke identifikasi, misalnya tentang menelaah, mengidentifikasi, saya perlu kegiatan untuk kegiatan yang mengidentifikasi hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun pedoman penulisan karya ilmiah. Oke, tahapan itu. Jadi tahapan ini, bagaimana tahapan ini bisa Bapak Ida jelaskan terhadap nilai berakhlaknya? Oke. Yang mengidentifikasi hal perlu, ya, silakan. Ya. Jadi kita setelah mencari literatur kan perlu dianalisis lagi dan identifikasi hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah ini berkaitan dengan cepat menguasai diri atau ingin mengadaptasi terhadap perubahan, Pak. Jadi penulisan karya ilmiah itu kan sewaktu-waktu pasti ada perubahan. Jadi itu kita perlu sesuaikan. Jadi untuk menghadapi perubahan tersebut itu termasuk kalau di core value ASN itu termasuk dalam nilai adaptif. Kemudian ada juga ini yang berkaitan dengan perbaikan tanpa henti. Itu kan bagian dari berorientasi pelayanan juga, Pak. Oke, terima kasih Pak Ida. Ya, Pak. Bagus. Terima kasih. Ya.
Saya pikir cukup dan tahapan-tahapannya juga diurai dengan baik, nilai-nilai berakhlaknya juga disampaikan dengan sesuai dengan kegiatan tahapan kegiatannya. Selanjutnya saya ke Pak Mujibur. Pak Mujibur, ya saya mulai dulu dengan latar belakang karena hampir sama juga Ibu, tapi ini sebagai buku aja. Ini sasarannya untuk mata kuliah di Fakultas Hukum Kontrak. Hukum kontrak. Hukum kontrak. Jadi karena ditulis di judul, saya pikir kita perlu sedikit pengayaan terhadap latar belakang. Tadi mungkin saya kurang ininya, apakah penjelasan tentang hukum kontrak sendiri dalam latar belakang? Iya Pak. Silakan. Langsung salah satu alasan untuk mengambil pembuatan e-book dalam mata kuliah hukum kontrak adalah mata kuliah inilah yang memiliki kejanjangan langsung dan berkaitan langsung kepada mahasiswa. Di semester 3 itu ada mata kuliah hukum kontrak, sedangkan di semester 5 ada mata kuliah pembuatan kontrak. Dan untuk pengayaan dan soft skill mahasiswa itu harus memiliki kemampuan untuk membuat kontrak apabila mereka telah selesai. Sedangkan di prodi ilmu hukum yang saya tempati itu belum ada buku yang berbasis e-book terkait dengan mata kuliah hukum kontrak ini, Pak. Oke. Kalau sedikit pengayaan tentang definisi hukum kontrak, apakah ada di latar belakang? Tidak saya jabarkan secara lugas Pak di latar belakang. Ya. Cuma hukum kontrak ini adalah aspek yang tak terpisah. Oh ya. Jadi saya berpikir begini, karena kita sebut di judul maka perlu sedikit pengayaan di latar belakang. Hukum kontrak adalah tentang ini, biar tidak perlu banyak. Jadi pembaca itu ketika melihat juga mendapatkan penjelasan. Oh ya, hukum kontrak yang dimaksud adalah ini. Oke? Ya Pak. Kita sepakat ya itu. Selanjutnya sama Pak Mujibur bisa menjelaskan kepada kami keterkaitan antara judul dengan agenda 3. Silakan. Baik Pak, keterkaitan judul dengan agenda 3 ini sangat relevan dengan kondisi kekinian. Khususnya semenjak pandemi itu berada, bahkan sekalipun pandemi itu tidak ada, maka kemampuan untuk memberikan suatu pengembangan, bahkan sebuah kemajuan dalam instansi itu adalah mutlak. Kalau dalam teori hukumnya, head tracking after the patent act. Ya. Kita harus hidup berkembang dan mengikuti arus zaman. Dengan kemampuan membuat e-book ini adalah proses daripada kemampuan kami untuk mengikuti perkembangan zaman. Jika kedepannya nanti kuliah berlanjut secara daring secara terus-menerus, maka untuk mengefisiensi untuk literasi mahasiswa itu harus melalui literasi digital. Oke. Ya, saya juga terima kasih Pak Mujibur Rahman ini. Pertama latar belakang kita, verifikasi kita karena hukum ya, jadi biasanya gitu. Jadi harus lebih detail. Nah, memang tulisan juga latar belakang detail secara berakhlak juga, nilainya juga ditampilkan dengan baik. Saya sedikit ya kita diskusi untuk tahapan yang keempat, penyusunan pembuatan buku ajar bahasa e-book pada mata kuliah hukum kontrak prodi. Di sini kalau bisa menjelaskan kolaboratifnya seperti apa, Pak Mujibur Rahman? Baik Pak. Ada nilai kolaboratif? Ya. Nilai kolaboratif yang masuk pada rancangan yang keempat itu adalah penyusunan dan pembuatan buku ajar berbasis e-book pada mata kuliah hukum kontrak. Tentunya tak bermain secara individu. Kami melakukannya itu berdasarkan daripada diskusi-diskusi daripada dosen-dosen pengampu yang lain mata kuliah hukum kontrak. Itu pada khususnya, yang pada umumnya adalah dosen-dosen yang mengajarkan mata kuliah hukum perdata. Tentunya untuk membuat ataupun menyusun buku ini tidak bisa berdiri ataupun secara individu-individu, butuh masukan daripada senior-senior yang telah lama berkecimpung dalam mata kuliah hukum perdata dan kontrak itu sendiri, Pak. Makanya nilai dasar ASN yang saya masukkan adalah kolaboratif. Oke. Mantap, Pak Mujibur.
Oke. Saya lihat semua tahapan, latar belakang, metode semua juga sudah lengkap. Beberapa saja yang tadi menjadi catatan kami dalam rangka penyempurnaan. Saya pikir cukup, Pak. Saya kembalikan ke Pak Coach. Pak Yamin, apresiasi untuk Pak Ida Bagus dan Pak Mujibur Rahman. Oke. Terima kasih Pak Ya. Penguji, Pak Muhammad Fadli, atas saran dan masukan untuk adik kita berdua, untuk Bapak Ida dan Pak Mujibur. Makasih banyak Ibu Dr. Isya atas kesempatan, waktu, dan pembimbingan, penguatan untuk Pak Mujibur dan Pak Ida Bagus. Makasih Pak Melki atas fasilitasinya. Sesi ini kita cukupkan, kita kembalikan ke Pak Melki. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya terima kasih kepada Bapak Penguji atas saran dan masukannya. Semoga dapat diimplementasikan oleh Pak Mujibur Rahman dan Pak Ida Bagus Weda untuk kesempurnaan dalam pelaksanaan aktualisasinya nanti. Terima kasih juga kepada mentor yang sudah meluangkan waktu dalam seminar ini, memberikan dukungan dan penguatan atas rancangan aktualisasi yang dipresentasikan oleh peserta kita. Serta terima kasih pula kepada Bapak Kos yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta laser terhadap rancangan aktualisasinya yang telah dipresentasikan hari ini. Selamat kepada Bapak Ida Bagus dan Bapak Mujibur telah selesai mengikuti seminar rancangan aktualisasi hari ini. Selanjutnya mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat, saya persilakan kepada Bu mentor dan peserta berkenan untuk meninggalkan ruang seminar agar kami dapat melanjutkan seminar untuk peserta berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak.